Len, Ya. menurut gua dia, lu nggak punya duit, lu putus asa. Biasa. Lah gua juga sama. Ibarat kata nih, lu makan, tai, lu ngeremehin gua. Egar bisa nih di endorse. Emang sedang di mana kita? Terus, ya, sekarang kita lagi ada di Gunung Bongkok dengan ketinggian 900 berapa mah? mdpl. Nggak sampai 1000. Nggak sampai. Bongkok ini dulunya emang gunung. Gunung didaki. Ya. Ini ada di pos 2 ya, pos 2 di mana tempat buat ngopi, Foto-foto. foto-foto tempatnya. Adem lah, enak lo ya. Adem, katanya bisa tuh. Kafe order. Tapi kamu siapa? Kamu siapa? Belum salam. Halo guys, kita kembali lagi di channel ini, YouTube saya. Sok. Kembali channel ini. Kali ini adalah podcast perdana melalui YouTube, asalnya Spotify. Ada yang didirikan oleh Bapak Wahyudin. Ya, Hayu Podcast. Sekarang kita adalah konten perdana di YouTube ya. Podcast lah bentuknya, bentuk podcast, dan kita kedatangan tamu bernama Eko Hidayat. Halo. AG. Sedana alam goib. Halo. Nah, KSAG ini dia adalah sama seorang pendaki gunung juga. Sudah banyak gunung yang dia tempuh. Pak Eko, sudah kemana saja gunung sudah ditempuh? Teman-teman, perkenalkan, nama saya Eko Hidayat. Saya naik gunung sih suka, cuman di bio Instagram nggak ada tulisan entusiasnya. Oh iya, dia misterius ya kalau di sosmed. Nggak ada foto, nggak ada. Pertama kali naik gunung saya itu pas kuliah. Ketika kuliah di Bandung, itu pertama kali naik gunung ke Manglayang. Karena memang yang di Bandung itu kalau nggak naik gunung Manglayang berarti belum jadi mahasiswa. Siapa itu? Nah, kata ada teman saya, si Om Hardi, minimal Manglayang lah. Jadi pertama kali itu tahun 2017 pertama kali naik gunung Manglayang dan ngos-ngosan. Capek. Treknya wadidaw lah, karena memang bukan jalur resmi yang di Jatinangor, tapi kita lewat Batu Kuda. Jalan Cipadung. Dari Cipadung jalan. Jalan. Enggak lah, dari Cipadung pakai motor. Kemudian ke Cikoneng. Kebetulan ada teman orang Cikoneng. Si Uus namanya. Kata si Uus, gampang jeung saya naik gunung mah. Beda ge ka Manglayang. Gratis. Saya orang Cikoneng. Bener aja gratis. Yang lain mah ada administrasi 5.000 sampai 10.000 kalau kita gratis. Wah, ini mah orang Cikoneng kata si Uus. Kirain karena orang lokal, kirain udah tahu jalan. Ternyata dia nggak tahu jalan sama sekali. Gimana? Kita naik gunung nyasar, guys. Itu nggak ada harimau. Warlock tapi belum pernah naik gunung. Jadi akhirnya nyasar lah. Itu ke Manglayang. Dan nyampe dan bener. Kita tuh berangkat habis Jumatan sekitar jam 1:30 dari Jumat dah. Ke puncak itu jam 5. Padahal Manglayang itu bukan gunung yang tinggi. Berapa itunya? Kurang tahu sih ya, cuman jarak tempuh itu nggak sampai lama lah gitu. Karena ya tadi nyasar dulu, jadi jam 5 hampir maghrib itu baru sampai. Berarti 3 jaman. Kalau dari jam 2 mah? Ya, segitu. 3-4 ya. Kalau nyasar ya? Karena nyasar. Nah, emang apa ya? Naik gunung itu emang capek, bener capek. Tapi ketika Manglayang yang pertama kali didaki, ketika sampai puncak itu capeknya hilang. Oh, langsung kebayar. Bener, capeknya hilang, kebayar. Capeknya hilang, kayak nggak capek gitu, energi banyak lagi. Terus bisa push up, bisa sit up, bisa skipping lah pokoknya. Karena energi terisi banyak tiba-tiba. Pas turun ngedon lagi. Pas turun besoknya baru pegal-pegal. Tapi itu apa namanya ya? Enak gitu. Pasti ada orang yang bilang gini,
nggak mau naik gunung lagi, capek. Bohong gitu. Padahal mah soalnya ketika diajak pasti mau lagi ya. Jadi- Nggak mau naik gunung lagi, capek, bawaan berat, wah capek segala macam. Padahal pas diajak lagi pasti mau gitu. pasti candu ya. Candu, bener, naik gunung itu candu ya. Pertama di Manglayang tuh wah bener-bener kecanduan. Canduan. Akhirnya lama tuh nggak naik gunung setelah di Manglayang. Terus kuliah. Beres kuliah ini bukan gunung sih, cuman ke Kawah Ijen. Kawah Ijen itu apa? Kawah Ijen itu kawah. Ada kawahnya. Ya, kawah Ijen yang di Jawa Timur. Jadi kalau di Kawah Ijen itu teman-teman mendaki itu nggak bisa pagi-pagi, nggak bisa siang hari. Mendaki itu pendakian itu dibuka jam 1 malam. Kenapa jam 1 malam? Karena yang kita daki itu adalah kawah, di atasnya banyak belerang. Pada jam 1 malam belerangnya nggak terlalu banyak gitu. Makanya di Kawah Ijen itu kalau udah nyampe puncak maksimal di kawahnya itu sampai jam 8 harus udah turun karena memang belerangnya tinggi banget lah. Dan mendakinya harus pakai masker. Harus pakai masker. Harus pakai masker. Nggak boleh kalau nggak pakai masker ya. Ya mau pakai masker biasa juga nggak apa-apa. Tapi biasanya di sana suka ada yang nyewain masker gas. Masker gas. Kayak di film-film. Kayak di film-film. Oh, penyedot. Yang kayak ada monyongnya. Itu biasanya. Disewa itu teh. Disewa. Dan di Kawah Ijen itu selain mendaki ada juga yang ojek. Jadi dari bawah ke atas itu kita pakai beca orang. Jadi ada yang dorong. Beca motor, sepeda. Orang. Beca Roda. Digoyes atau Didorong. Orang Indonesia kuat. Itu karena didorong ya. Biayanya bolak-balik PP 800.000 dibagi 4 soalnya. Jadi 4 orang itu ya 200.000 ewang lah. Karena emang yang dorongnya bukan satu orang. Sampai puncak. Lumayan lah. 400. Habis di Kawah Ijen, daki Kawah Ijen terus ngajar. Di Al Muhajirin. Nah, baru di Al Muhajirin ini ternyata banyak guru-guru yang suka mendaki gunung. Oh ya, banyak hikers. Awal mula sama guru-guru itu mendaki ke Burangrang. Manasa. Ya. Karena memang kesukaannya di Burangrang. Kalau mendaki di Burangrang kita nggak perlu capek, soalnya ada tim porter Pembawa. ya, yang bawa beras, yang bawa tenda. Dan lagi kan kalau mendaki di Burangrang kita nggak jalur resmi dari Lembang, tapi jalur Wanayasa, kadang jalur itu teh sih. Manasa. Selain Wanayasa teh? Bojong. Jalur Bojong. Oh. Jalur Bojong. Itu ilegal katanya ya? Ilegal. Oh iya. Karena emang sama warga lokal dan banyak air. Jadi kita nggak perlu bawa air banyak-banyak lah, karena emang banyak air di sepanjang jalan. Curug. Air, Atau mata bukan? air, Oh, mata air. Emang enak lah di situ. Ya di Burangrang, karena guru-guru juga suka mendaki di Burangrang. Di Gratis, Burangrang ya. gratis. Warlock. Gratis. Kita ngecamp, tapi naik lagi ke puncak Gedogan. Dan itu pertama kali guru-guru yang lain juga naik ke puncak Gedogan. Jadi ada puncak Burangrang itu ada banyak. Salah satunya puncak Gedogan. Di atas itu ada batu perbatasan. Batu perbatasan Purwakarta Bandung. Di puncak Gedogan. Batu biasa. Tugu ya. Tugu perbatasan. Dan itu ada sinyal. Di pas ke Bandungnya. Enggak, pas di puncak. Jarang-jarang di puncak gunung ada sinyal. Di puncak Gedogan ada sinyal tuh. Ya. Gedogan. Karena mendakinya ya lumayan capek lah kalau puncak Gedogan. Akhirnya dari itu kita sering ke Burangrang. Cuman nggak ke puncak Gedogan lagi. Yang lain. Nggak ke puncak, ke kaki gunungnya aja, ke lembah. Jadi kita susur lembahnya. Bawah berarti. Ya di bawah, tapi memang masih nanjak. Cuman nggak naik banget ke atas. Cari curug lah. Cari curug. Pencari curug. Pencari curug. PPC, para pencari curug. Oh, pencari curug. Kadang pernah ke Curug Tilu. Jadi curug 1, 2, 3. Terus ke curug apa lagi, lupa lagi namanya lagi. Dan itu
jalannya nggak mudah. Ya, itu. Kalau salah nginjek jatuh ke jurang. Nggak lama Kiri kanan. naiknya, paling sejam. Cuman kalau salah nginjek jatuh ke jurang. Dan ya saya ke curug-curug sekarang ngeper lah. Udah sangat Udah susah lah, berangrang, udah bahaya. berangrang. Terus sama teman juga, teman kuliah diajakin ke Gunung Gede Gunung Gede di Bogor. di Cianjur dong. Oh, Cianjur. Gunung Gede di Bogor. Oh, bukan, berarti sebelum. Gunung Gede di Cianjur. Hmm. Di Cianjur itu pas Ramai. pandemi. Jadi kita mendaki, besoknya PPKM. PKM. Oh, Karena memang Pas. posisinya pas pandemi. pas pandemi. Kita naik gunung, besoknya PPKM. Jadi masih dapat tuh naik gunung tuh Dapat, ya Allah. ke jalur jalur Putri. Naik dari jalur Putri, terus ngecamp di Surya Kencana, akhirnya lintas turunnya di Cibodas. Itu lumayan lah ke Gunung Gede. Terakhir kemarin ke Ciremai, Oh. ke Gunung Ciremai yang lumayan. liburan. Wadidaw. Meskipun jalur Apuy, jalur paling cupu, ternyata Apa yang cupu itu? jalur Apuy itu jalur paling enak didaki katanya. Tapi badan sakit semua, Pak. Ada berapa jalur? Kalau ke Ciremai itu kan gunung tertinggi di Jawa Barat ya. Jadi puncak Jawa Barat itu Ciremai, ketinggiannya sekitar 3.000 lebih lah. 3.000 lebih mdpl. Lebih sedikit sih. Jalurnya itu ada 4. Empat. Ada jalur Apuy, Di mana itu? itu jalur Apuy di Majalengka. Majalengka. Dan itu yang paling gampang ditempuh katanya. Terus ada jalur Palutungan atau di Kuningan atau di Majalengka, lupa lah, nggak tahu saya. Ada Palutungan, ada jalur Sadarehe, Saudara. jalur baru di Ciremai. Yang terakhir yang paling panjang itu jalur Linggarjati. Ya, soalnya itu lintas kabupaten. Kalau mendaki jalur Linggarjati katanya Berarti harus 2 hari. ya, ini kayak jalan kaki ke beda kota, berarti beda Beda kabupaten. Tinggal Jati. Jadi beda kabupaten itu Linggarjati. Oh, itu. Ya, nanti lagi lah. Yang penting jalur Apuy sukses gitu. Penting puncak. Puncak lah. Puncak. Bohong kalau misalnya yang naik gunung itu nggak nyampe puncak itu nggak kecewa. Ya. Kita nggak nyampe puncak pasti ada rasa kecewa. Nggak nyampe puncak pasti penasaran dan mau mencoba naik gunung tersebut lagi. Kalau kita nggak nyampe puncak, meskipun ya prioritas utama dalam mendaki itu adalah keselamatan. Kepulangan. Pulang. Kawin, Pak. Tujuan dari mendaki itu adalah pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Itu baru sedikit lah. Yang terakhir inilah. Nah, terakhir Bongkok. Gunung Bongkok. Kita sampai di Bongkok. Bagaimana Sampai di Bongkok. kesan-kesan Aduh, dari mulai jalan kita ke sini sudah ada hambatan ada. banyak. Saya kaget. Nah, pemerintah Siap. Ini nih, mau sedikit nih buat pemerintah Purwakarta. Saya terakhir kesini itu pas nikahan temen Itu tahun 2021 ya, kalau nggak salah. sudah masih ngajar. Iya, udah ngajar. Covid-nya Udah nggak terlalu. nggak terlalu. 2021 kalau nggak salah. Bukan 2021. Itu kenikahan temen, jalan itu bagus. Masih bagus banget, bagus. Motor aman lah. Aman Gitu lah. mah. Nggak ada masalah lah. Paling Nanjak memang udah biasa karena memang jalan. kita masuk ke Sukatani yang jalannya sempit gitu, naik turun bukit. Nah, sekarang ketika ke jalan yang sama, karena memang satu jalur dengan nikahan teman itu, di jalur Sukatani ini ternyata ada musibah. Ya, Kirain proyek ya. kirain saya proyek Ada proyek pembangunan pemerintah, ternyata musibah. Jangan gara-gara proyek. Nah, bisa. Musibah gara-gara proyek pemerintah. Iya, udah Ternyata ada musibah. Musibah. Musibahnya itu adalah longsor. longsor. Kayak gempa ya.
Tapi longsornya mirip sekali dengan gempa bumi. Kenapa bisa mirip gempa bumi? Karena jalan-jalan itu sampai, kalau jalan kayak gini nih, jalan itu sampai jadi 2 tingkat, keangkat sini. Diangkat. Nah, gitu. Tanahnya ngegeser. Dan itu nggak bisa dilalui sama mobil. Mobil udah nggak bisa. Mobil itu nggak bisa ke jalur sini. Dan itu katanya udah hampir 1 tahun. Dari tahun 2022. Itu nggak ada pembenaran renovasi jalan. Warga sudah mengajukan katanya. Tapi sama pemerintah diresponnya belum ada biaya. Direspon cuman bilangnya belum ada biaya sama sekali untuk perbaikan jalan. Karena ini perbaikan jalan ini bukan hal yang mudah. Beda dengan jalan kota, misalnya jalan kota yang diaspal terus bolong. Itu mah tinggal di plester, aspal lagi, bagus lagi. Ini mah enggak bisa cuman diaspal. dari awal. Harus dari awal karena tanahnya itu benar-benar kacau. Tanahnya udah enggak rata. Tanahnya udah acak-acakan. Tanah jalan loh ini ya. Tanah jalan bukan tanah rumah, emang tanah jalan. Rumah-rumah juga ada sebagian yang kena dampaknya. Ya mudah-mudahan yang kena dampak diberi kesabaran. Amin ya Allah. Ya. Beri rezeki yang lagi. Itu hambatan pertama ketika kesini. Ya. Motor sampai ngebul. Motor sampai bau hangit. Motor baru. Hangit. Insyaallah. Motor Vario baru hangit. Service. Terus solusinya sekarang kita akan ganti jalan ya. Ganti rute. Ketika kita akan pulang ini ganti rute, kita nggak ke Sukatani tapi lewat Pleret. Ya. Memang agak jauh, cuman jalannya bagus. Tapi apa? Oke. Apa lah? Aku tuh apa? Tinggal nuturkeun jalan. Saya kan pernah nuturkeun jalan. Kayak ieu Pleret, ka Tegalwaru Pleret. Gampang lah, teman lah. Gampang ya pulang. Mana tadi? Nah, perjalanan ya kita ketemu beberapa teman baru. Perjalanan. Ada 3 orang, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Itu kayaknya para pekerja ya. Mereka katanya kerja ini kontraktor ya, pembangunan proyek. Ada katanya sering naik gunung. Ya, kelihatan sering naik gunung. Kayak pendaki. Cuman ketika disuguhkan jalur bongkok satu aja kaget. Kok jalur bongkok kayak gini ya? Kok banyak talinya ya? Kok jalur landainya sedikit ya? Kok kayak gini semua pakai tali, batu-batuan. Kayak climbing, bukan hiking. Ya. Kayaknya kapok. Kayaknya apalagi ada yang perempuan ya yang kayaknya nggak kuat banget. Apalagi kan puncak bongkok cuman batu doang maksudnya. Emang apalagi kabut lagi sekarang. Kabut, kita nggak dapet view tadi, nggak dapet view yang wah lah, banyak kabutnya. Karena kalau di Bongkok kan nggak ada lautan awan. Ada. Soalnya kita belum menembus awan kan? Nggak nyampe, belum menembus awan. Masih kabut aja. Belum ya. Gagal ya kalau masuk puncak. Panas lagi. Jadi informasi Gunung Bongkok ini ada di Purwakarta. Di Purwakarta itu biasanya yang hiking itu ke 3 gunung biasanya. 3 gunung ya. Gunung Bongkok, Gunung Parang, sama Gunung Lembu. Nah itu destinasi orang Purwakarta kalau naik gunung yang mau dekat. Ya. Orang bilang itu bukit bukan gunung. Orang bilang itu bukit bukan gunung karena memang tidak tinggi. Tapi treknya, guys, siap-siap sepatu. Jangan pakai sepatu futsal lagi nyekel. Pakai sepatu futsal, pakai sepatu Converse diseureuleuk bukan mata aing. Mal bener pakai sepatu nu handap narata mah diseureuleuk tah. Nah, untuk satwa di sini ada apa? Monkey. Ada juga monyet. Tapi kalau babi kita nggak ada ya? Belum ya, nggak ada. Nggak menemukan lah, janganlah. Takut lah babi. Babi nggak ada, terus ya burung-burung biasalah. Ya. Dan ini kan di pos 2 ya. Sumber airnya melimpah. Di pos 2 juga ada musola. Ada. Teman-teman juga bisa sebenarnya di sini bisa ngecamp. Enak juga untuk bikin tenda sama enak sih di sini ya. Enak bisa malam ngecamp, besok puncak gitu. Ya, kalau misalnya naik jam 4:30 atau jam 4:30
sore bisa ngecampnya di sini, di pagi-pagi baru ke puncak gitu. Lihat sunrise. Bakal itu nggak sunrise kayaknya nggak akan ya. Nggak bakal kena kecuali kalau naiknya habis subuh bisa dapat sunrise habis subuh. Ya Begitu. beginilah Bongkok ya. Ya jika yang ingin datang ke sini silakan, murah meriah, parkir 5.000, 5.000, tiket masuk 12.000. Yang pasti jangan nyampah dan jangan vandalisme. Hapus, jangan lope-lopean. Tulis aja salam pakai kertas. Salam dari Bongkok. Buat Ya buat siapa aja, buat kasih. Tapi kita mah enggak ya, enggak ada. Udah lah. Udah, ini sudah semakin dingin. Kita mungkin akan segera pulang ke rumah. Sampai akan paling jam 7 bisa lah ya. bisa. Oke, see you next time. Terima kasih. Let's close. Salam dah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Awalnya udah salam. Salam. Tiris ya.